Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3 menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, unit 3 tertib sosial. Keteraturan sosial dalam masyarakat yang semakin kompleks organik, tiap individu mengalami berbagai kesibukan, mulai dari kesibukan memutar roda perekonomian, pengaturan, perumahan dan pemukiman penduduk, pengaturan lalu lintas dan sarana perhubungan, pemberian fasilitas pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, pemberian fasilitas kesehatan masyarakat, pelayanan fasilitas peribadatan, dan pengaturan sarana rekreasi dan hiburan, dan lain sebagainya. Bersamaan dengan berbagai kesibukan tersebut, masyarakat tersebut senantiasa berusaha menciptakan keteraturan sosial di dalam masyarakat. Berdasarkan urutannya, keteraturan sosial terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, tertib. Suatu masyarakat dikatakan telah mencapai kondisi tertib bila terdapat keselarasan antara tindakan anggota masyarakat dan nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ciri-ciri tertib sosial adalah: yang pertama, terdapat serangkaian nilai dan norma yang jelas. Yang kedua, individu atau kelompok dalam masyarakat mengetahui dan memahami norma sosial dan nilai yang berlaku. Yang ketiga, individu atau kelompok dalam masyarakat menyesuaikan tindakannya dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Lalu sebagai contoh, ketertiban di jalan raya akan tercapai bila ada aturan, yaitu sistem norma dan nilai yang jelas. Kemudian setiap pengendara dan pengguna jalan memahami dan menyesuaikan tindakan mereka dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di jalan raya. Yang kedua, order. Istilah order dalam sosiologi didefinisikan sebagai suatu sistem, norma dan nilai yang dipahami, diakui dan dipatuhi masyarakat. Berarti, order sosial adalah suatu sistem atau tatanan norma dan nilai sosial yang pelaksanaannya disadari sepenuhnya oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Contoh, order antara lain peraturan yang berlaku di sekolah, seperti jam belajar, ketentuan memakai seragam sekolah, pada cakupan yang lebih luas dalam masyarakat, tempat tinggal kita, ada norma dan nilai aturan, bahkan adat istiadat yang menjadi suatu keharusan untuk dipahami, diakui, dan dipatuhi seluruh warga masyarakat dengan penuh kesadaran. Yang ketiga ada keajekan. Keajekan adalah suatu keadaan yang memperlihatkan kondisi keteraturan sosial yang sifatnya tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Misalnya, setiap siswa masuk ke sekolah dengan memakai seragam setiap hari sesuai aturan yang berlaku, atau ayah pergi ke tempat kerja naik kendaraan bermotor dengan menggunakan helm, sarung tangan, dan jaket. Contoh lainnya, seorang petani berangkat ke sawah pagi hari dan pulang menjelang sore hari. Semua tindakan yang berdasarkan norma ini dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat, pola. Pengertian pola berbeda dengan keajekan yang lebih menonjolkan ciri sifat kelangsungan yang tetap atau ajek pada suatu interaksi sosial. Pola lebih berkaitan dengan bentuk dan warna suatu interaksi sosial. Contohnya, pola penggunaan waktu luang di kalangan masyarakat kelas atas, seperti berbelanja ke butik ternama, melakukan perawatan tubuh di salon kecantikan yang mewah, melakukan olahraga yang tidak terjangkau kebanyakan kalangan masyarakat, atau kebiasaan kalangan remaja kayak biasa nongkrong di kafe atau klub malam. Nilai dan norma sosial saling berkaitan, walau keduanya dapat dibedakan. Jika nilai merupakan sesuatu yang baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat, maka norma merupakan kaidah atau aturan yang berkelakuan yang benar untuk mewujudkan cita-cita itu. Nilai merupakan pola kelakuan yang diinginkan, maka norma dapat disebut sebagai cara-cara kelakuan sosial yang disetujui untuk mencapai nilai tersebut. Nilai adalah perasaan tentang apa yang diinginkan yang mempengaruhi perilaku sosial. Dari orang yang memiliki nilai itu, nilai bukanlah soal benar salah. Nilai merupakan konsep abstrak
abstrak dalam diri manusia yang bersifat filosofis mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Suatu hal dikatakan bernilai apabila bermanfaat, nilai guna, benar, nilai kebenaran, indah, nilai estetika, baik, nilai moral, dan sebagainya. Karena nilai bersifat abstrak, bahkan sangat abstrak. Yang pertama ada ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama tercipta dari proses interaksi antar manusia secara intensif dan bukan perilaku yang dibawa sejak lahir. Contohnya, agar anak bisa menerima menghargai waktu, orang tuanya mengajarkan disiplin sejak kecil, lalu ditransformasi melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi, akulturasi, dan difusi. Contohnya, nilai menghargai persahabatan dipelajari anak dari sosialisasinya dengan teman-teman di sekolah. Berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Contoh, nilai menghargai antri menjadi ukuran tertib tindaknya seseorang, sekaligus menjadi aturan yang wajib diikuti. Lalu ada berbeda-beda pada tiap kelompok manusia. Contohnya di Eropa yang amat menghargai waktu, keterlambatan sulit ditoleransi. Sebaliknya, di Indonesia keterlambatan dalam jangka waktu tertentu masih dapat dimaklumi. Nah, masing-masing nilai mempunyai efek yang berbeda bagi tindakan manusia. Nah, contohnya yaitu nilai mengutamakan uang di atas segalanya, membuat orang berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Namun, di dalam kebahagiaan lebih penting dari uang membuat orang lebih mengutamakan hubungan baik dengan sesama. Nah, lalu ada dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Nah, contohnya nilai yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi akan melahirkan individu yang egois dan kurang peduli pada orang lain. Sedangkan nilai yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi akan membuat individu tersebut lebih peka secara sosial. Yang kedua, jenis-jenis nilai sosial. Nilai bisa dibedakan menjadi berdasarkan cirinya, yaitu nilai mendarah daging atau internalized value, yaitu nilai menjadi kepribadian bahwa sadar atau mendorong timbulnya tindakan tanpa berpikir lagi. Pelanggarannya mengakibatkan perasaan malu atau bersalah yang dalam dan sukar dilupakan atau dihapuskan. Misalnya, orang yang taat beragama akan menderita beban mental jika melanggar norma agama. Seorang prajurit di medan pertempuran akan menolong teman yang terluka meski membahayakan jiwanya. Seseorang bapak berani mempertaruhkan jiwa raga untuk menyelamatkan anaknya. Nilai yang dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lain. Hal ini terlihat pada pilihan yang dilakukan orang saat berhadapan dengan beberapa alternatif tindakan yang bisa diambil. Ukuran yang digunakan dalam menentukan dominan atau tindakannya suatu nilai didasarkan pada yang pertama, banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Contohnya, sebagian besar masyarakat menghendaki perubahan ke arah perbaikan atau reformasi di segala bidang kehidupan. Yang kedua, lamanya nilai tersebut dirasakan atau dianut oleh para anggota kelompok tersebut. Contoh, sejak dahulu hingga sekarang tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dilaksanakan di alun-alun keraton dan di samping masjid besar. Tingginya usaha untuk mempertahankan atau memberlakukan nilai tersebut. Contohnya, pulang mudik hari Lebaran untuk sebagian orang merupakan suatu keharusan, walaupun melalui perjuangan yang berat. Lalu ada tingginya kedudukan atau prestis. Orang yang membawakan atau menggunakan nilai tersebut, contohnya, gelar kesarjanaan dilihat sebagai lambang kesuksesan seseorang, walaupun sebenarnya masih ada kesuksesan lain yang dapat dicapai tanpa gelar. Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi 3. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia atau benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan fisik. Contohnya yaitu makanan, air, dan pakaian. Lalu ada nilai ini relatif lebih mudah diukur dengan alat ukur luas, meter persegi, ukuran isi, liter, dan sebagainya. Nah, nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas. Buku dan bolpen untuk belajar, alat hitung untuk berdagang. Nah, yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia yang bersifat universal. Nilai ini dibagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber dari unsur akal manusia, yaitu logika, nalar,
nalar, rasio, dan budi cipta. Contoh, besi yang dipanaskan akan memuai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu ada nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber dari unsur rasa manusia, perasaan, dan estetika. Contohnya karya seni. Lalu ada nilai moral, yaitu nilai yang berkenaan dengan kebaikan dan keburukan, bersumber dari unsur kodrat manusia seperti kehendak atau kemauan, yaitu karsa dan etika. Contohnya membantu korban bencana alam. Lalu ada nilai religius, yaitu nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Walter J. Everett membagi nilai menjadi 5 bagian, yaitu pertama nilai-nilai ekonomi, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem ekonomi, berarti nilai ini mengikuti harga pasar. Nah, nilai-nilai watak, yaitu nilai yang meliputi seluruh tantangan, kesalahan, pribadi, dan sosial, termasuk keadilan, kesediaan menolong, kesukaan pada kebenaran, dan kesediaan mengontrol diri. Nilai-nilai perserikatan, yaitu nilai-nilai yang meliputi berbagai bentuk perserikatan manusia dan persahabatan, kehidupan keluarga, sampai dengan tingkat internasional. Lalu ada nilai-nilai rekreasi, yaitu nilai permainan pada waktu senggang untuk mensejahterakan kehidupannya maupun memberikan kesegaran jasmani dan rohani. Lalu ada nilai-nilai kejasmanian, yaitu nilai yang meliputi nilai-nilai pengetahuan dan pencarian kebenaran. Yang ketiga, fungsi nilai sosial. Sebagai faktor pendorong berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan, sebagai petunjuk arah dari cara berpikir, berperasaan, dan bertindak, panduan menentukan pilihan, sarana untuk menimbang penilaian masyarakat, penentu dalam memenuhi peran sosial, dan pengumpulan orang dalam satu kelompok sosial. Lalu ada sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan pengikat tertentu, nilai sosial mendorong, menuntun, dan kadang-kadang menekan para individu untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. Nilai sosial menimbulkan perasaan bersalah dan menyiksa bagi pelanggarnya. Lalu ada sebagai alat solidaritas kelompok atau masyarakat, sebagai benteng, perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat. Pengertian norma sosial. Norma adalah ukuran perilaku seseorang dalam masyarakat. Norma adalah serangkaian petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang dilengkapi sanksi bagi para pelanggarnya. Secara umum, norma merupakan penjabaran lebih lanjut nilai-nilai dalam masyarakat. Norma menjadikan nilai tidak lagi bersifat abstrak, melainkan konkret. Artinya, melalui norma hal-hal yang dianggap berharga oleh masyarakat tampil dalam bentuk perintah dan larangan. Norma memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya membantu mencapai tujuan bermasyarakat, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku, menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat. Norma akan kehilangan fungsinya manakala terjadi perubahan sosial secara mendadak. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan kekacauan sosial yang ditandai oleh runtuhnya norma. Warga masyarakat tidak tahu lagi bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang lain. Lalu ada macam-macam norma yang ada di masyarakat. Banyak sekali norma yang berlaku di masyarakat. Beragam norma secara sosiologis dibedakan dalam Folkways, Morse, pranata sosial, dan hukum. Folkways adalah kebiasaan suatu kelompok dalam melakukan sesuatu hal. Folkways mengatur perilaku sehari-hari warga masyarakat. Pelanggarannya relatif hanya menimbulkan sedikit masalah. Contohnya, mengendarai kendaraan di jalur sebelah kiri jalan, makan dengan sendok dan garpu, berjabat tangan. Lalu ada Morse, adalah kebiasaan dilandasi oleh moral, sering juga diartikan sebagai gagasan tentang benar atau salah yang mendorong dilakukan peraturan-peraturan tertentu dan melarang perbuatan yang lainnya. Setiap masyarakat menuntut kepatuhan terhadap Morse dan pelanggaran terhadap akan menimbulkan sanksi atau hukuman. Morse dapat berupa larangan atau tabu. Contohnya, larangan memakan daging sapi, kambing, atau babi. Nah, ia larangan mempertontonkan wajah, buah dada, dan lainnya. Morse tidak dibuat secara tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap melalui kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Contohnya, secara kebetulan, setiap warga yang habis mandi di sebelah danau sekitar tempat tinggal suku Tracing mengalami nasib sial atau kecelakaan. Maka warga suku itu mulai percaya bahwa ada sesuatu yang berbahaya di dalam danau tersebut. Ketika semua anggota suku percaya bahwa sebaiknya orang menjauhi danau itu, maka saat itulah terbentuk Morse, yaitu bahwa mandi di danau adalah tindakan yang salah. Mereka hanya yakin bahwa mandi di danau memang dilarang.
dan larangan itu harus dipatuhi. Custom, satuan tradisi, mitos, upacara, simbol-simbol, dan pakaian kebesaran, serta perlengkapan lainnya. Lalu ada hukum. Norma hukum adalah serangkaian kaidah atau petunjuk manusia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berisi perintah atau larangan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang bila dilarang akan dijatuhi sanksi oleh pihak yang berwenang. Pada dasarnya, norma hukum bersifat melengkapi norma hidup bermasyarakat lainnya. Norma hukum memperkuat sanksi atas pelanggaran terhadap norma lain. Kadang hukum berisi ketentuan yang sama dengan moral. Mencuri dan membunuh adalah tindakan yang melanggar hukum dan tidak bermoral. Lalu ada usage, adalah cara melakukan sesuatu dalam hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Usage adalah norma yang paling lemah daya ikatnya karena sanksi bagi yang melanggar tidak terlalu berat. Misalnya, cara orang menyatakan kepuasannya sesudah makan, umumnya orang diharapkan tidak bersendawa. Namun ada juga orang yang bersendawa sesudah makan. Jika hal itu terjadi, ia mendapat teguran dari orang sekitarnya dengan pandangan yang merendahkan. Dilihat dari sumbernya, norma sosial dibedakan menjadi 5 macam, yaitu norma agama, yaitu ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat yang bersumber pada ajaran agama tertentu, atau wahyu atau revelasi. Lalu dalam norma agama tidak ada ancaman sanksi nyata dalam kehidupan di dunia, sehingga hanya orang beriman yang percaya bahwa pelanggar norma akan dihukum di akhirat, dan yang mematuhi norma agama akan mendapat pahala. Lalu yang kedua, norma kesusilaan adalah petunjuk yang berasal dari akhlak atau hati nurani sendiri tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang datang dari hati sanubari manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga ada norma kesopanan, adalah petunjuk hidup yang mengajarkan agar seseorang bersikap sopan terhadap orang lain sebagai anggota masyarakat. Lalu yang keempat ada norma kebiasaan, adalah kumpulan petunjuk hidup tentang perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Lalu yang kelima ada norma hukum, adalah himpunan petunjuk hidup atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Norma itu mengatur, melarang, serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan yang diterapkan oleh hukum atau undang-undang. Nomor hukum berfungsi untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial dan sebagai sistem kontrol sosial. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.